Ujian suka, bersyukur. Ujian duka, bersabar. Dalam hidup, ujian tidak selalu datang dalam bentuk duka. Ujian juga bisa datang dalam wujud suka, senang, kelimpahan, dan keberhasilan. Namun seringkali kita hanya menyadari ujian ketika sedang dalam kesulitan. Padahal nikmat pun sejatinya adalah cobaan, seberapa mampu kita menjaga hati agar tidak lupa bersyukur. Ketika hidup berjalan lancar, rezeki mengalir deras, dan segala yang diinginkan terasa mudah digapai, ujian sejati dimulai. Apakah kita akan tetap ingat kepada Tuhan? Apakah kita akan menjadi pribadi yang rendah hati, berbagi, dan tetap mengakui bahwa segala sesuatu hanyalah titipan? Banyak manusia yang jatuh dalam ujian kesenangan karena lupa daratan, kesombongan lahir dari kelapangan, dan rasa syukur perlahan hilang. Padahal, rasa syukur adalah fondasi agar nikmat itu terus tumbuh dan memberi makna, bukan sekadar melimpah tanpa arah. Sebaliknya, ketika hidup terasa berat, ketika kehilangan datang, saat sakit hati menusuk dan harapan seolah sirna, kita dihadapkan pada ujian kesabaran. Duka mengajarkan kita untuk merunduk, menundukkan ego, dan menyadari bahwa tidak semua bisa berjalan sesuai keinginan. Namun justru dari sanalah keteguhan hati dibentuk. Kesabaran bukanlah bentuk kelemahan, melainkan kekuatan tersembunyi yang mampu membuat kita tetap melangkah meski dunia terasa runtuh. Hidup bukan tentang menghindari ujian, tapi tentang mengelola hati saat ujian datang. Banyak orang berharap hidup akan berjalan tenang, lurus, dan lancar. Tak sedikit yang mendambakan hari-hari tanpa hambatan, tanpa tangis, tanpa luka. Tapi kenyataan tidak pernah sesederhana itu. Hidup bukan ruang steril dari masalah. Ia justru dipenuhi ujian, besar dan kecil, dalam bentuk senyum maupun tangis. Dan kita tidak bisa mengatur datangnya. Ujian akan hadir, suka atau tidak. Namun, esensi hidup bukanlah soal bagaimana menghindari ujian-ujian itu. Sebab menghindari hanya akan menunda, bukan menyelesaikan. Justru yang paling penting adalah bagaimana kita mengelola hati saat ujian itu mengetuk pintu. Bukan mengeluh, bukan mengutuk, tetapi menerima dan merespons dengan jiwa yang lapang. Mengelola hati bukan berarti menekan perasaan. Bukan memaksa diri untuk kuat saat kita rapuh. Justru sebaliknya, mengelola hati adalah memberi ruang untuk jujur pada rasa, mengakui sakit tanpa harus dikuasai olehnya. Ini tentang tetap berjalan meski langkah terasa berat, tentang menyandarkan diri kepada keyakinan bahwa badai pun punya batas waktu. Bahwa air mata yang jatuh hari ini bisa menjadi pupuk yang menyuburkan kebesaran jiwa di masa depan. Dalam ujian, hati adalah pusat kendali. Bila kita biarkan ia dikuasai ketakutan, amarah, atau penyesalan, kita bisa hancur sebelum sempat berjuang. Tapi jika kita rawat hati dengan kesadaran, kasih, dan ketenangan, maka ujian yang sama bisa menjadi tangga menuju kedewasaan. Bahkan, dalam kepedihan yang dalam pun, kita bisa menemukan cahaya yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Hidup akan selalu memberi soal, namun jawaban tidak selalu harus berupa penyelesaian langsung. Kadang, jawaban hidup adalah proses menjadi lebih kuat, lebih sabar, lebih bijak. Dan itu hanya bisa dicapai jika kita belajar mengelola hati. Jadi jangan berharap ujian menjauh, tapi persiapkan hatimu untuk menyambutnya. Sebab di balik setiap kesulitan, selalu ada peluang untuk bertumbuh. Bukan dari ketenangan tanpa gangguan, tapi dari badai yang berhasil dilewati dengan hati yang utuh. Jangan berharap ujian menjauh, tapi persiapkan hatimu untuk menyambutnya.
Hidup tidak pernah menjanjikan perjalanan yang sepenuhnya tenang. Ada gelombang yang datang tiba-tiba, ada angin kencang yang menggoyahkan arah, bahkan terkadang ada badai yang memaksa kita berhenti sejenak. Dan semua itu adalah bagian yang sah dari perjalanan bernama kehidupan. Maka, berharap hidup tanpa ujian adalah seperti berharap laut tanpa ombak, nyaris mustahil. Ujian dalam hidup bukan sesuatu yang bisa kita tolak. Ia hadir tanpa permisi, seringkali dalam bentuk yang tak kita duga. Kadang berupa kehilangan, kadang berupa kegagalan, pengkhianatan, ketidakpastian, bahkan kesepian yang panjang. Namun ujian bukan sekadar cobaan. Ia adalah pengingat bahwa hidup sedang bekerja membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih bijaksana. Masalahnya, terlalu banyak orang yang hanya berdoa agar ujian menjauh, tanpa pernah benar-benar mempersiapkan hati untuk menghadapinya. Padahal, seperti seorang petualang yang tak tahu medan, tanpa kesiapan batin, kita akan mudah terombang-ambing oleh keadaan. Yang rapuh akan tumbang, yang lemah akan tersesat, tapi yang siap akan tumbuh. Mempersiapkan hati bukan berarti menjadi keras. Justru sebaliknya, menjadi lembut namun kokoh. Siap menangis, tapi juga siap bangkit. Siap kecewa, tapi tidak kehilangan harapan. Siap terluka, tapi tidak menyerah pada luka. Mempersiapkan hati adalah tentang merangkul kenyataan dengan penuh kesadaran, menerima apa yang datang dengan lapang, dan percaya bahwa setiap ujian pasti membawa pelajaran. Karena hidup bukan soal menjauh dari badai, tapi belajar menari di tengah hujan. Bukan soal bersembunyi dari luka, tapi merawat diri dengan penuh kasih saat terluka. Ujian adalah bagian dari perjalanan, dan kesiapan hati adalah bekal utama untuk melaluinya. Jadi, jangan berdoa agar ujian menjauh, tetapi berdoalah agar hatimu semakin kuat. Jangan meminta jalan yang mudah, tetapi mintalah hati yang siap menghadapi jalan yang berat. Sebab pada akhirnya, bukan seberapa jauh kita berjalan, tapi seberapa kuat hati kita bertahanlah yang menentukan siapa kita di akhir perjalanan. Bukan seberapa jauh kita berjalan, tapi seberapa kuat hati kita bertahanlah yang menentukan siapa kita di akhir perjalanan. Dalam kehidupan, kita seringkali terobsesi dengan seberapa jauh kita telah melangkah. Kita menilai keberhasilan dari panjangnya langkah, tingginya jabatan, banyaknya pencapaian, atau gemilangnya sorotan. Namun, hidup tidak selalu tentang garis akhir yang terlihat oleh mata manusia. Ada sesuatu yang lebih penting daripada jarak tempuh, ketangguhan hati saat menjalani perjalanan itu sendiri. Ada orang yang melangkah cepat dan jauh, namun hatinya rapuh, goyah ketika diterpa sedikit angin ujian. Ada pula yang langkahnya lambat, terlatih, bahkan harus jatuh berulang kali, namun hatinya kuat, penuh daya tahan, dan tak mudah menyerah. Dan pada akhirnya, justru mereka yang hatinya bertahanlah yang benar-benar sampai. Perjalanan hidup tidaklah datar dan lurus. Ia berkelok, menanjak, kadang gelap dan sunyi. Ada fase kehilangan, pengkhianatan, kegagalan, dan keraguan yang membuat kita ingin menyerah. Tapi disitulah ujian sejati bermula, bukan pada kecepatan atau keberhasilan yang kita capai, tapi pada seberapa kuat kita bertahan di tengah ketidakpastian dan luka. Hati yang bertahan adalah hati yang tahu caranya menerima, berdamai, dan bangkit. Ia tidak menyangkal kesedihan, tapi juga tidak membiarkannya menguasai. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus menangis, dan kapan harus melangkah lagi meski terlatih. Ia tidak silau oleh pencapaian orang lain,
karena ia sibuk merawat dirinya sendiri agar tetap utuh dan jujur pada arah yang diyakini. Maka, jika saat ini langkahmu terasa lambat, jangan terlalu keras pada dirimu. Ukur perjalananmu bukan dari cepatnya keberhasilan, tapi dari bagaimana kamu bertahan dalam ujian, tetap berjalan meski sendiri, tetap berharap meski belum terlihat terang. Karena di akhir hidup, yang akan dikenang bukan sekadar seberapa jauh kamu berjalan, tetapi seberapa kuat kamu bertahan dengan hati yang utuh dan jiwa yang tidak menyerah. Sebab hidup bukan perlombaan siapa paling dulu sampai, tapi tentang siapa yang tetap setia melangkah, meski badai datang bertubi-tubi. Dan dari sanalah karakter kita ditempa. Disitulah kita menemukan siapa diri kita sebenarnya, bukan dari pencapaian luar, tapi dari kekuatan dalam. Hidup adalah tentang keseimbangan antara suka dan duka, dan keduanya sama-sama alat untuk mendewasakan jiwa. Suka menguji kelapangan hati dalam bersyukur. Duka menguji kekuatan jiwa dalam bersabar. Dan hanya orang yang lulus dalam kedua ujian itulah yang akan menemukan kedamaian sejati, bukan karena hidupnya tanpa cobaan, tapi karena ia tahu bagaimana menyikapinya. Pada akhirnya, hidup bukan tentang menghindari ujian, tapi tentang mengelola hati saat ujian datang, dalam wujud apapun. Bersyukur ketika diberi suka, bersabar ketika diberi duka, itulah seni bertahan sebagai manusia.